standar kecantikan Asia dan Western ya pada umumnya. Memang sangat berbeda ya. Beda sekali ya standar kecantikan di sini dan di Western. Dan juga mungkin berpengaruh sekali sosial media ya. Hai teman Behind Beauty Podcast, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng aku Nafila. Di samping aku udah ada Dr. Tasya nih. Halo dok, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga baik ya kabarnya ya. Iya. Jadi dok, kita kali ini mau ngebahas tentang kecantikan, standar kecantikan antara orang-orang Asia dan orang-orang Barat. Negara-negara gitu. Asia mungkin kayak Indonesia, Filipina, Korea Selatan gitu ya. Iya, dok, iya. Kalau Asia Barat-Barat pada umumnya ya berarti ya. betul dok. Dok, kalau kita ngebahas tentang standar kecantikan Asia dan Barat itu kan pasti beda kan ya dok. Perbedaannya apa sih dok? Oke, standar kecantikan Asia dan Western ya pada umumnya. Memang sangat berbeda ya, karena kan kita kan memang terlahir di daerah yang berbeda. Kita mempunyai ciri khas anatomi wajah ya, terus juga ciri khas dari keturunan-keturunan atau ancestor kita gitu kan diturun ke kita. Nah itu juga mempengaruhi bagaimana dari standar beauty kecantikan dari manusia seseorang pada umumnya gitu ya. Di daerah Amerika itu biasanya memang standar kecantikan mereka lebih bold ya karakternya. Jadi karakter yang bold, karakter yang tegas, mereka sangat percaya diri, kayak bibir mungkin ya dok. Iya. Biasanya orang-orang Barat tuh bibirnya kayak lebih full gitu lebih kan. full. Terus juga mata lebih tajam, lebih foxy eyes ya dok ya. foxy. Terus juga alis juga kan lebih naik ya mereka tuh. Beda banget sama orang Asia yang suka yang tipis-tipis, yang lurus ya, yang nggak ada curve-nya juga pun cuma sedikit sekali gitu. Dan mata pun juga beda ya. Kalau orang Asia lebih suka yang bulat ya, mata yang bulat, mata yang punya double eyelid ya. Mungkin daerah dari Asia Timur itu kan terlahir dengan mono eyelid ya, tidak ada kelopak mata sama sekali. Namun mereka lebih cenderung prefer mata yang ada double eyelidnya. Lalu untuk bagian pipi, bagian rahang itu juga beda sekali. Kalau orang-orang Western tuh mereka lebih ke pipinya high cheekbone ya, terus juga jawline-nya sangat tegas sekali ya, kotak gitu kan biasanya mereka. Tapi kalau Asia Timur, ini saya ngomongin Asia Timur tuh berarti China, Korea, Jepang ya, mungkin juga beberapa ngeblend sama di Indonesia juga Asia Tenggara itu juga sama sih, kita berkiblatnya ke Asia Timur biasanya lebih cenderung suka yang V-line, yang mungil wajahnya, yang kecil, yang bulat, yang round, tapi rahangnya ke V-line. Terus juga pipinya juga jangan yang terlalu tegas menonjol gitu, mereka malah cenderung nggak terlalu pede gitu. Jadi memang beda sekali ya standar kecantikan di sini dan di Western. Dan juga mungkin berpengaruh sekali sosial media ya, banyak sekali idol-idol. Oh ya. Iya bener ya dok. Terus juga kan Western mempunyai idol mereka sendiri yang mereka look up gitu, mereka ingin menjadi seperti itu. Seperti apa nih Western yang paling sering dilirik? Siapa nih Nafila menurut Western kamu? siapa ya? Mungkin Kim Kardashian. Oh iya, ya Kim Kardashian. Kim Kardashian tuh kayak semuanya klinik kecantikan pasti kayak selalu melihat ke dia gitu ya. Kayak Morpheus 8 gitu ya dok ya? ya? Idolnya sebagai standar beauty gitu. Beda dengan di Asia sendiri, kita juga lebih look up ke Korean ya, Korean betul. Idol, K-pop ya, para girl band itu juga mempunyai tipikal wajah yang sangat berbeda. Dan mungkin juga beda-beda sekali, mungkin kalau di Indonesia juga antara daerah-daerah juga beda ya standar kecantikannya. Kalau pun kita di Jakarta mungkin kita mix juga, kita look up ke Korea, tapi juga kita punya standar kecantikan sendiri ya harusnya. Orang-orang Indonesia kan sebenarnya beda ya sama orang-orang Korea atau orang-orang Jepang, orang Asia. Nah itu harusnya kita punya standar kecantikan kita sendiri sih. Mungkin
kita harus apa ya, survei satu-satu ya sebenarnya. Karena apa sih kita standar? banyak mungkin, iya Dok, ya, kita banyak sekali bercampur. Kita juga ada keturunan dari Asia Timur juga, kita keturunan dari Keras Melayu ya, belum juga di Indonesia bagian timur itu juga kan beda sekali. Memang kita kita juga beda sih sebenarnya, nggak bisa disamakan. Semuanya ingin menjadi standar kecantikan kita adalah standar kecantikan Asia Timur, juga tidak bisa disamakan seperti itu ya. Betul banget. Tapi Dok, kalau dilihat dari sesi konsultasi nih Dok, sebenarnya standar kecantikan itu misalnya mereka pasien datang ke sini, mereka tuh dipengaruhi oleh apa sih Dok? Ya memang sebenarnya beda-beda ya. Kalau misalnya pertama untuk kalau misalnya saat dia mungkin konsultasi hidung gitu ya, itu memang mereka biasanya bawa model yang mereka suka ya. Ada juga mereka bawa model dari Asia, model dari Western juga ada model dari Indonesia juga ada. Jadi sebenarnya beda-beda, dan itu juga harus kita pertimbangkan dulu apakah itu memungkinkan ya untuk dikabulkan. Kalau misalnya ternyata memang struktur anatomi sudah beda, jenis kulitnya beda, ya kita harus jujur kalau ini mungkin tidak sesuai dengan proporsi wajahnya atau anatomi dari wajah gitu. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja sih, kayak mereka ingin mempunyai standar yang seperti ini, tapi kita sebagai dokter bedah plastik juga harus realistis ya, mungkin atau tidaknya. Kalau tidak mungkin, kita jujur saja bilang itu tidak mungkin. Karena mungkin dari bentuk wajahnya juga kali Dok ya. Iya. Tiap orang kan beda-beda, jadi belum tentu bisa jadi kayak gitu. Belum tentu bisa jadi kayak gitu, belum tentu cocok juga untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia kebanyakan pengennya mirip yang ke Asia gitu Dok, kayak Korea atau kayak yang barat-barat gitu? Western. Iya sebenarnya sih bercampur ya. Bahkan juga banyak juga mereka membawa artis Indonesia, membawa bukan Western atau Asia Timur ya, mereka punya ini sendiri gitu, standar mereka sendiri gitu. Atau mereka nggak bawa siapa-siapa, yang penting percaya sama dokter sesuai dengan proporsi bentuk wajah. Nah itu lebih gampang ya, lebih mudah gitu kita untuk menyesuaikan gitu, tidak berkiblat ke suatu artis atau suatu standar beauty standar itu sendiri ya, entah itu Eropa atau Asia, tapi mereka menyerahkan ke dokter bedah plastik untuk meng-create sesuai dengan modelnya ya, sesuai dengan proporsi wajahnya. Itu yang seperti apa itu juga banyak juga gitu, dan kami lebih prefer yang seperti itu sebenarnya ya, karena tidak bisa kita merubah bentuk seperti dengan mirip 100% dengan yang diinginkan gitu, itu tidak mungkin. Pasti kan ada banyak sekali faktor yang menentukan. Kalau kalau tadi kita di Indonesia mereka maunya apa Dok? Tapi kalau di Asia Timur kebanyakan itu melakukan operasi apa Dok? Kalau di Asia Timur, Asia ya, Asia secara luas berarti Dok ya, sorry. Asia. Kalau di Asia memang tergantung rasnya apa, tergantung dia etnisnya apa gitu ya. Kalau Asia Timur misalnya Chinese, Japanese sama Korean, itu kan memang kebanyakan sekali, bahkan hampir 50% itu melakukan fokus daerah mata ya, karena kan mereka mono eyelid ya. Mono eyelid, tidak punya double eyelid, nah itu mereka concern sekali. Kalau yang saya lihat di Indonesia itu memang tidak terlalu banyak yang kami dapatkan, karena memang kebanyakan kan orang-orang Indonesia sudah punya double eyelid ya. Kalaupun ke daerah mata, kalau di Indonesia itu lebih ke arah proses aging ya. Jadi proses aging itu sebenarnya bukan untuk menjadi seseorang yang lain atau beauty standard yang lain, tapi mereka ingin mengembalikan wajahnya ke yang dulu semasa mudanya, jadi lebih mengencangkan. Kalau Indonesia, kalau daerah mata itu lebih ke situ sih, ke aging ya, anti aging gitu. Jadi bukan tergantung beauty standard mana-mana gitu, tapi memang sesuai dengan wajah, proporsi wajahnya dia, tapi kita make it lifted ya, sama lebih cerah, lebih young look gitu aja sih. Untuk mengatasi penuaan ya Dok ya? Iya benar. Kalau di barat sendiri lebih banyak melakukan operasi apa Dok? Nah kalau barat sih yang saya dengar memang mereka lebih banyak report tentang rhinoplasty ya, rhinoplasty karena mereka lebih concern. Mungkin bingung ya, rhinoplasty kan orang-orang barat tuh udah mancung ya, tapi sebenarnya enggak, mereka tuh benar-benar hidungnya tuh protruded banget, bahkan cenderung deviated gitu, mereka deviasi kayak turun gitu ya Dok, atau apa? Bengkok gitu, karena sangat tumbuhnya terlalu terlalu sangat dominan sekali, akibatnya dia banyak sekali yang bengkok hidungnya.
banyak sekali yang dia ada HAM-nya di sini ya, menonjol tapi dia ada HAM-nya. Lalu juga ya tulangnya yang bermasalah gitu. Mereka banyak sekali kasus renoplasti. Terus juga apa ya, kalau misalnya blefaro juga mungkin mereka lebih ke aging proses ya, bukan seperti yang Asia Timur tadi ya. Lebih ke aging proses atau yang membentuk voksi air yang tadi ya gitu. Terus juga lebih ke kalau membentuk rahang yang lebih tegas ya, itu juga sih lebih ke non surgical surgery sih sebenarnya, karena kan misalkan botox itu untuk mempertegas bentuk rahang seperti itu. Oke, kalau itu udah dijawab ya, yang Asia maunya apa, yang Barat biasanya apa. Tapi dok, standar kecantikan ini biasanya emang jadi acuan seseorang mau melakukan operasi plastik ya sih dok? Iya, sebenarnya sih nggak ada salahnya ya kalau misalnya kita memang punya standar kecantikan tertentu gitu. Tapi saran saya sih jangan terlalu dilihat ya itu standar kecantikan kita tuh, diri kita itu unik loh, dengan ciri khas kita masing-masing gitu. Tidak perlu kita mempedulikan itu standar kecantikan. Kayak misalnya memang pipi kita cabi, kurang V-line, hidung kita kurang mancung, atau kita mungkin ada mono eyelid gitu, sebenarnya nggak usah dipedulikan gitu. Kita adalah unik bagaimanapun bentuk wajah kita gitu. Mungkin bisa kita pertegas lagi, mungkin nggak terlalu yang merubah, tapi kita mungkin misalnya sudah kendur, kita lifting, kita lebih cerahkan ya. Hidung mungkin yang memang ciri khas Asia sekali, yang kulitnya tebal ya, hidungnya agak pesek. Mau dirubah 100% juga nggak perlu gitu. Mungkin perlunya kita lifting sedikit aja biar pernafasan kita lebih enak gitu. Jadi nggak perlu kita mencoba menjadi orang lain. Senyamannya kita saja, jangan selalu memperdulikan beauty standar. Gitu sih. Setuju banget aku sama Dokter Tasya loh, beneran. Ini nanti di TikTok di-cut ya yang gini nih. Ini poin banget nih. Oke dok, itu pertanyaan terakhir di Behind Beauty Podcast kali ini. Terima kasih ya dok udah mau sharing di Behind Beauty Podcast nih. Abis ini Dokter Tasya ada banyak lagi nih acara-acaranya ya dok ya. Iya, disempetin buat ada operasi lagi, ada konsul lagi. Buat teman-teman yang mau konsul juga sama Dokter Tasya, mau tindakan sama Dokter Tasya, bisa langsung datang ke Plastik Klinik Bendungan Hilir. Iya. Buat teman-teman juga yang udah nonton dan dengerin Behind Beauty Podcast, terima kasih ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.